trader itu salah satu pekerjaan, saya bilang ya, professional trader atau full time trader adalah salah satu pekerjaan yang harus siap menanggung kekecewaan. Info bisa bohong, inflow nggak pernah bohong. Ya kan? Kalau ada duit gede dalam sebuah saham yang masuk, ya, atau ada duit gede yang keluar, itu adalah realita yang harus kita terima, suka nggak suka. Kalau kita sampai melibatkan emosi, saya percaya pasti akan loss. Atau pasti akan menderita yang namanya kekecewaan, depresi. Profit dan loss itu adalah hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah loss yang tidak terukur. Ya, bahkan saya dengar juga memang itu terbukti bahwa kalau kita mau lihat kesehatan sebuah negara, bahkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau regulatornya, itu lihatlah cerminnya di indeks Betul. harga sahamnya. Yes, itu betul. Betul ya, Om Ben ya, setuju dengan itu. Saya ya? sangat setuju. Ketemu lagi The Fitpos Show, acara podcast yang membahas tentang investasi dan keuangan. Dan kita akan bahas tema hari ini adalah banyak orang ingin hidup dari trading, ya, trading for living. Terdengar sepertinya keren, ya, bebas waktu, mau kemana aja. Seperti narasumber yang saya undang hari ini, sering jalan-jalan ke luar negeri. Sepertinya enak banget hidupnya, ya, dan berpotensi cuan besar. Seperti yang pernah disampaikan oleh narasumber saya juga, bahwa potensi di market saham itu sangat luar biasa, bisa kaya tanpa batas. Tetapi bagaimana kenyataannya ketika market crash seperti yang dialami akhir-akhir ini terkait dengan perang dagang. Dan itu nggak kira-kira sampai bisa habis-habisan minus 80%. Nah, pertanyaannya, apakah kamu masih sanggup bisa bertahan menjadi seorang trader ketika mengalami kondisi yang sama? Tentu kita perlu berbagi pengalaman dan mendengar langsung daripada pelakunya. Dan hari ini tanpa berlama-lama saya perkenalkan Om Ben. Selamat datang Om Ben. Selamat datang Pak, terima kasih diundang lagi. Makasih Om Ben udah datang di acara The Fitpos Show. Nah, hari ini kita mau bahas ketika market crash. Banyak trader itu ada yang kapok, ya, ada yang menganggap ini hal yang biasa. Nah, menurut Om Ben, dengan kondisi market yang crash seperti sekarang, apakah ini sifatnya sementara atau akan lebih lama? Kalau saya bilang market itu seperti siklus. Seperti siklus. Siklus aja. Dan ini terjadi secara berulang-ulang ya untuk merestart harga supaya ya yang dirasa udah naik terlalu tinggi kan akan terrestart dengan market koreksi seperti ini, market crash seperti ini ya. Dan itu menurut saya adalah hal yang wajar. Ya, wajar banget. Oke. Om Ben bisa ceritakan mulai kapan Om Ben jadi trader? Saya mulai dari trader itu dari Oktober 2017. 2017 berarti kurang lebih 8 tahun? Ya, hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. 8 tahun berarti. 8 tahun, oke. Apa yang memotivasi Om Ben jadi full time trader? Sebenarnya begini, waktu awal itu saya ini tidak berawal dari keluarga yang malah investasi. Bahkan asuransi pun kita nggak ngerti di keluarga itu seperti apa. Karena memang saya berawal dari keluarga yang pas banget ya. Ya. Pas-pasan. Bukan pas ada duit berangkat enggak, tapi benar-benar pas. Ya benar-benar kita nggak punya budget untuk investasi sebenarnya seperti itu. Mama saya selalu mengajarkan saya untuk berhemat ya, jangan boros ya kan. Kerja yang benar jangan boros ya, jajan dikurangin. Itu yang diajarkan karena kita ya pas-pasan banget. Bagaimana kalau kita pas-pasan untuk makan udah cukup, untuk sekolah cukup, nggak ada budget untuk lebih gitu loh Pak. Ya, jadi kalau ada budget lebih gimana? Nabung ya kan. Kalau nabung sekarang kena inflasi tewas ya. Ya, jadi itu yang awalnya. Nah, kemudian seiring waktu saya ketika ada di komunitas bisnis yang waktu itu saya di dunia wedding ya. Saya pernah di dunia wedding Pak. Oh. Jadi sebelum tour ya kan, ya saya adalah seorang fotografer wedding. Oh, fotografer? Yes, sebelum fotografer saya adalah seorang advertising. Outdoor advertising. Udah banyak profesi dong yang dalam sebelum jadi seorang full time trader. Iya, banyak Pak. Banyak yang bangkrut. Kenapa berpindah-pindah? Karena bangkrut. Jatuh bangun sampai akhirnya saya menemukan yang mulai titik awal di tour itu. Nah, waktu saya tahun 2017 itu, saya kan punya banyak temen yang dari lama tuh, dari advertising, dari dunia wedding. Ada satu orang ngajakin saya cukup kenal baik.
ngajakin orang ini sekarang jadi branch manager salah satu sekuritas di kota saya. Oke. Saya baru kaget, wah dia BM sekarang. Nah, waktu itu dia ngajakin, dia bilang sama saya, kamu harus belajar investasi, belajar saham. Saya mikir saham sama dengan judi. Itu ada dalam mindset saya. Seperti Pak Prabowo dong. Iya mungkin. Tapi itu mindset yang dibangun di orang-orang generasi lama, di orang tua saya. Oke. Dan di teman-teman saya yang, jadi gini, waktu saya bilang mau belajar saham, saya sempat cerita ke teman kuliah saya yang udah kerja juga waktu itu. Dia bilang, hati-hati loh, bos saya trading, bangkrut, hilang rumah. Hah? Saya hilang rumah? Garuk-garuk saya, kok bisa hilang rumah? Saya baru tahu sekarang kalau trading itu macam-macam. Saham, ya kan, derivatif, ya, futures, cryptocurrency. Iya. Nah, dia main yang derivatif futures ini. Oke. Pakai margin berlebihan, margin call. Kalau margin call kan 0. Iya. Kalau saham kan nggak bisa 0, Pak. Iya. Iya kan? Iya. Saham mau jadi 0 butuh waktu yang panjang lah. Iya kan? Betul. Saham beli saham Arto di 19.000, sekarang harga 2.000 juga belum 0 kan? Iya, betul. Minus 90% sekian kan? Betul. Nah, tapi kalau di futures 0. Iya. Bersih, clear. Habis. Ludes. Nah, itu seperti itu. Jadi mindsetnya udah salah. Tapi beruntung teman saya bilang, kamu belajar, ini ada komunitas untuk ngajarin kamu. Nah, saya berani karena ada yang ngajarin. Kalau saya cuman, kamu belajar investasi yuk trading gini-gini. Gak berani saya. Ini uang udah pas-pasan ya, saya udah nabung, saya udah mulai 2017 udah mulai punya tabungan ya, udah mulai bisa grow up ya ekonomi. Ya. Saya nggak mau hilang dong, Pak. Iya. Nah, karena ada yang ngajarin saya mau. Oke. Saya buka akun tahun 2017 di Semarang itu. Oke. Sekuritas pertama saya buka masih tangan manual semua, saya kantor, serahin form gitu-gitu. Iya. Udah kan selesai, top up. Saya top up 500.000. 500.000. Yang 500.000 ini saya udah siap hilang. Oke. Jadi saya dalam mindset awal, saya akan tanam dana senilai yang saya siap hilang buat uang sekolah, ya kan. Dan dalam perjalanan selama setahun, saya rutin top up. Karena habis. Saya konsisten, Pak. Berapa lama itu? Top up. Pokoknya 500.000 ya, ada loss dikit. Saya kan ada kerjaan tour nih, saya sisihin 1 juta masukin. Jadi gini, saya akan belajar sesuai dengan waktu kan, belajar pelan-pelan kan. Nah, ketika saya udah mulai mengerti ritmenya, saya mulai tambahin. Mulai tambah. Nah, itu perjalanan saya. Learning by doing ya. Yes, learning by doing, dan saya bersyukur saya berada di komunitas yang tepat. Makanya saya bilang buat teman-teman di sini, kalau teman-teman pingin belajar saham, ya kalian harus ada di komunitas yang tepat. Karena komunitas yang sehat akan membuat kalian punya dasar yang sehat. Sehingga saya nggak pernah mengalami kerugian yang lebih besar daripada yang dapat saya tanggung. Ya, sehingga saya nggak pernah depresi. Karena uang yang saya masukkan ke saham adalah uang yang saya siap hilang. Ya. Awalnya seperti itu. Uang dingin. Gitu. Itu perjalanan 2017, Pak. Oke, menarik nih. Berarti Om Ben bukan dari latar belakang yang punya, ya, tetapi berinvestasi dari belajar berinvestasi mulai dari nol. Iya. Lalu rajin top up karena uangnya habis. Yes, rajin top up. Nah, titik baliknya Om Ben akhirnya yakin menjadi seorang full time trader. Kejadian apa yang membuat yakin? Pandemi. Oke. Jadi bukan yakin ya, dipaksa yakin, Pak. Dipaksa yakin. Karena nggak ada pekerjaan. Karena kan saya seorang tour guide kan, udah lockdown semua, nggak bisa kerja, mau nggak mau. Saya harus refund semuanya. Plan saya setahun berantakan semua. Saya udah plan nih, setahun saya dapat duit sekian. Karena itu kan tour udah fix, orang udah bayar kan, udah DP. Saya udah tahu profitnya sekian. Saya udah punya gambaran, profit ini akan saya alokasikan kemana. Itu hilang semuanya. Mimpi saya setahun bubar semuanya. Saya bener-bener hilang, bener-bener kayak orang stres. Dan saya harus refund kan. Nge-refund balik? Iya dong, Pak. Kalau udah ada masuk ke DP saya balikin dong. Karena nggak jadi tour, Pak. Dan itu kan kejadian karena bencana. Berapa besar waktu itu yang harus di-refund? Wah, saya nggak ngitung lagi. Pokoknya saya jujur waktu itu termasuk titik terendah saya juga. Karena saya harus refund semuanya. Dan saya masih ingat akhirnya saya itu masih punya uang di
Jadi gini, refund pun saya pakai strategi. Saya akan merefund bertahap. Ya kalau nggak refund bertahap pusing dong Pak. Iya. Jadi saya refund bertahap. Jadi ada yang refund, nanti kamu saya refund ya, saya lagi proses refund buat maskapai dan sebagainya. Ya kira-kira 6 bulan lagi. Ya jadi bener-bener, iya saya kelola semuanya. Uang refundnya dari trading saham? Enggak, jadi gini, kan untuk ke maskapai kan juga udah ada kan. Cuman kan ada DP yang udah saya pakai dong pasti dong. Karena misalnya gini, klien ada DP misalnya 6 juta, ya kan, 5 juta buat tiket, 1 juta kan masuk ke saya, ya kan buat saya hidup dong. Nah, ya ini saya balik 1 jutanya ini, kan harus balik juga kan? Ya, dibalikin ya. Ya harus balikin semua kan. Nah itu butuh proses. Proses. Nah saya sampai di satu titik di market itu, saya tuh punya equity 300 juta di sekuritas yang saya buka pertama itu market longsor turun tuh. Wah saya mikir, ini kalau saya nggak cut, saya nggak ngerti bottom di mana nih. Dan ini 300 juta udah nyemplung di saham semua nih. Sisa cash dikit nih. Saya cut itu saya kehilangan 180 juta. 180 juta. Berarti sisa 120 juta. Yes, sisa 120 yang saya pakai untuk hidup, untuk makan, dan untuk trading. Bayangkan betapa mengerikannya itu buat saya. Mungkin buat sebagian teman-teman, 120 juta masih banyak. Yes, bener masih banyak. Tapi ketika kamu nggak bisa melihat masa depan, gelap semuanya, ini akan jadi sesuatu yang mengerikan. Betul. Karena nggak ada safety lagi gitu loh. Nggak tahu juga mau ngapain. Ya kan? Bersyukurnya saya nggak punya cicilan. Itu sangat bersyukur sekali. Saya tidak ada cicilan. Mobil saya beli cash waktu itu. Jadi saya nggak ada cicilan sama sekali. Rumah saya juga nggak ada cicilan. Wah itu sangat bersyukur sekali. Kalau itu ada cicilan, waduh pening kepala pasti. Nah 120 itu saya akhirnya kelola. Belajar lagi trading. Oke, berarti menjadi seorang full time trader, kalau saya bisa simpulkan dari uang yang sisa hasil akibat pandemi 120 juta. Yes. Dan bisa disimpulkan Om Ben bisa jalan-jalan kemana-mana, dari 120 juta pasti udah berkembang menjadi berapa itu ya. Ya puji Tuhan lah masih belum banyak tapi sudah berkembang Pak. Oke, nah Om Ben, kan banyak orang berpikir menjadi seorang full time trader itu salah satu yang orang lihat sebagai referensi itu Om Ben. Mengapa? Karena orang berpikir sebagai seorang full time trader itu enak. Karena yang pertama adalah dia punya waktu yang bebas. Betul. Lalu yang kedua, dia bisa kemana aja dia ngatur dan nggak diatur dirinya, gitu. Betul. Kan? Dan itu bisa orang simpulkan, nggak salah orang menyimpulkan enak ya sebagai full time trader. Contohnya nggak usah jauh-jauh, Om Ben sebentar ada di Jepang, sebentar ada di New Zealand, sebentar ada di Korea, sebentar ada di mana gitu kan. Dan sepertinya enak banget gitu. Ketika di luar negeri berarti Om Ben trading juga? Ini dengan berarti saya katakan iya. Karena begini, karena apa ya, sebagai seorang full time trader itu terkadang kalau saya melihat market dan ada peluang itu sayang kalau dilewatin. Iya. Cuman kan kembali peluang tuh bisa jadi berhasil dan atau gagal. Iya. Saya pernah check out dari hotel di Jepang, nongkrong di lobi hotel, ya kan. Teman saya ngajakin ke toko di sebelah, belanja dulu sebentar. Kamu pergi dulu ya, saya mau trading sebentar. Teman saya balik, saya loss 50 juta. Tahu gitu saya pergi aja ke toko 50 juta. Iya, bayar beli sana. Mendingan beli di sana. Itu menjadi seorang trader. Realita yang harus dimengerti. Jadi tidak selalu apa yang teman-teman lihat tuh enak. Iya kan? Iya. Saya bulan ini Maret kemarin, awal bulan saya dapat 600 juta sudah. Market koreksi ya. Sisa 90, Pak. Sisa 90 dari profit 600 juta. Yes. Oh. Nah, kalau gitu stres nggak? Stres. Daripada buang dari 600 jadi 90 itu kan berarti 510. Iya, 510 nih kalau dibuat ke Amerika, ya kan, naik first class, nginep di hotel mewah, resort, pulang ke Hawaii, balik ke Indonesia 510, Pak. Dan setor di market. Hilang. Nah, ini yang sering dialami dengan kondisi market seperti sekarang. Nah, menurut Om Ben, apa yang membuat Om Ben bisa bertahan dengan kondisi yang seperti tadi? Dan apa ini semacam tips sih
atau pembelajaran bagi investor pemula. Kan seperti market crash seperti kemarin, tentu itu membuat mereka juga bisa kapok. Yes. Ya, tidak semua orang bisa bertahan seperti yang Om Ben. Nah, maksudnya kepada investor pemula ketika mengalami yang seperti sekarang, tipsnya apa tuh? Tipsnya gini, kalian harus mengerti bahwa dalam market itu win dan loss adalah hal yang biasa. Itu yang udah harus mengerti ya. Jadi harus pahami dulu bahwa itu adalah hal yang biasa. Hal yang biasa. Profit dan loss itu adalah hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah loss yang tidak terukur. Oke. Ya, dan itu yang tidak boleh terjadi. Tapi kalau profit dan loss, ya itu adalah hal yang normal. Ya, itu adalah bagian dari resiko. Kalau saya bilang, selama itu paham dan kita bisa mengukur resikonya, ya go ahead. Ya, market bisa begini ya. Kena mental enggak? Ya cukup kena mental. Kesel, merasa goblok. Iya. Kenapa aku harus trading? Kenapa kadang-kadang aku FOMO? Ya kan? Ngapain aku store uang di market? Nah, mending uangnya buat yang lain kan seperti itu. Iya, betul. Tapi kan nggak bisa, ya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Kita hanya bisa mengevaluasi. Nah, buat tetap strong bagaimana? Yang pertama, kenali tadi prinsip tadi. Yang kedua, setiap kita trading kita harus mengukur resikonya itu, Pak. Nah, bagi pemula mungkin dia perlu dijabarin, Om Ben. Bagaimana cara mengukur resikonya? Jadi gini, misalnya teman-teman tanyakan dalam diri kalian tuh siap loss tuh berapa? Ya, itu harus mengerti. Misalnya, oh saya cuman siap loss itu 5 juta. Jangan pakai uang 200 juta. Kalau siap loss 5 juta, ya kan, pakai aja uang 50 juta. Karena apa? 50 juta minus 5% baru 2,5 juta. Iya. Biasanya minus 5% adalah kadar batas. Ya, minus 5, minus 8% kadar batas kerugiannya. Iya kan? Kalau kamu pakai 200 juta, minus 5% aja udah 10 juta. Udah lebih besar daripada yang dapat kamu tanggung. Tentuin itu dulu. Jangan mikir enak ya si A si B cuan profit 400 juta. Modalnya berapa? Modalnya 30 miliar. Kalian pikir 30 miliar kalau loss berapa? Bisa 400 juta juga. Ya. Bisa lossnya bisa gede, ya kan? 40 miliar, 10% aja udah 4 miliar. 4 miliar. Siap nggak hilang 4 miliar? Ya, jadi kita harus balance di situ. Harus fair. Maunya enak doang nggak bisa. Kalau mau enak doang ya beli aja SBN, ya kan? Masih aja deposito. Ya, kan begitu. Kalau dalam market seperti ini kita nggak pernah bisa mengerti. Ya kan? Kalau marketnya berbalik arah seperti dan kita maksa trading, habis. Apa yang terjadi saya itu dari uang 600 profit sisa 90. Berapa lama Om Ben harus itu kan pasti kesel ya? Kesel. Nah, berapa lama supaya kembali normal? Saya biasanya kalau udah kesel seperti itu, saya tinggalin market. Bener-bener saya nggak open posisi, saya all cash. Dan kadang kalau saya memang lagi udah kesel, saya punya saham-saham yang memang saya rasa saya masih galau cut loss, saya sekalian cut loss di situ biasanya. Udah sekalian bersih. Jadi keselnya biar sekalian saya tumpahkan dalam satu hari, kemudian saya rehat, saya butuh beberapa hari dan saya jalan. Sebenarnya yang kemarin ini nggak ada apa-apanya, Pak. Oh, nggak ada apa-apa. Saya punya pengalaman, saya ada di Bali, itu perjalanan ke Bali yang paling saya tidak suka dan saya pingin segera pergi dari Bali. Waktu itu, saya masih ingat tuh bulan Juni 2022. Juni 2022. Saya sempat tinggal di Bali 4 bulan. Oh iya, saya ingat itu. Saya suka Bali. Saya sangat suka Bali, Pak. Saya suka, saya nginep di villa atau di resort atau apapun juga hotel yang depannya pantai, yang saya bisa dengar suara ombak. Saya biasa buka jendela sedikit atau pintu supaya saya bisa dengar suara ombak, saya tidur. Saya sangat suka itu. Itu peaceful banget buat saya ya. Nah, waktu itu bulan Juni 2022 ada salah satu teman buka kantor cabang sekuritas di Bali. Saya diundang. Ya kan, saya berangkat ke sana lah. Saya berangkat, wah ada beberapa teman-teman termasuk Mas Bekti. Ya, ada Mas Bekti dan lain sebagainya berangkat di sana. Dan kita kebetulan nginep di satu tempat waktu itu. Dan sering pergi bareng. Saya waktu itu masih ingat, saya itu di Bali itu gara-gara saya melakukan kekonyolan, saya tuh cut loss 1,3 miliar. Wow. Kekonyolannya bisa ceritain seperti apa maksudnya? Jadi gini, saya kan suka saham yang volatile. Waktu itu saya masih rame kan. Dan memang
banyak saham-saham penny stock ya. Kita ngomong saham gorengan lah ya. Yang deket-deket Gocap yang bangun dan lain sebagainya. Dan itu memang ramai banget. Waktu itu saya terlalu confidence. Saham itu diguyur. Mau ARB. Saya tak ada di ARB. Saya hantam. Oh. ARB saya terima. Jebret. Saya tarik ke atas, coba dorong HK. Siram lagi. Itu dapat barang itu 4 miliar atau berapa. Saya baru notice, wah saya nggak kuat nih. Saya banting ke ARB. Dan nggak laku kan. Besoknya, karena itu ARB 7% kan, masian kan. Besok ARB 7%. Saya tinggal tiap hari menghitung loss tuh. Dari 4 miliar, kurang 7% berapa tuh. Iya. Udah hitung aja terus. ARB ketiga saya baru bisa keluar. Setelah saya keluar, sahamnya terbang jepret ke atas. Oh, kesel banget itu. Dan sempat nyentuh harga BEP saya. Coba bayangin, keselnya kayak apa itu. Itu saya udah sangat tidak mood. Bahkan Mas Putih bilang, Om Ben kenapa? Kok wajahnya kok suram sekali? Sampai orang lain bisa melihat. Saya bilang, gak apa-apa Mas. Saya gak cerita dulu lah. Saya ada satu teman main ke villa saya. Kenapa kamu? Ngobrol-ngobrol kita. Wah gila kamu. Udahlah sabar ya, yang sabar ya. Saya sabar kok. udah cut loss saya sabar. Itu saya butuh waktu 1 minggu untuk recover. Nah, berarti apakah dalam perjalanan sebagai full time trader itu titik terendahnya? Atau ada yang lain? Kalau ngomong titik terendah enggak sih, cuman depresinya iya. Depresinya iya. Iya. Kalau titik terendah banyak ya. Gini, trader itu salah satu pekerjaan saya bilang ya, professional trader atau full time trader adalah salah satu pekerjaan yang harus siap menanggung kekecewaan. Harus siap rugi. Enggak. Harus siap menanggung kekecewaan. Kekecewaan. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau cuan, udah jual, cuan, naik. Saya pernah punya saham. Saya dapat di harga bottom. Saya kan ini harga ARB, saya beli, naik, cepet, 10%. Saya jual. Bersyukur dong, Iya. 10%. Tebang lagi. Arah. Oh. Besoknya arah lagi. Kesel nggak? Oh, itu maksudnya. Kesel pasti Pak. Jadi kita harus manage kekecewaan. Kecewa apa? Udah profit, namanya manusia ada yang namanya greed. Tahu gitu nggak aku jual. Iya. Iya kan? Iya. Supaya naik lagi. Iya kan? Makanya saya bilang trader itu identik dengan kekecewaan. Kecewa. Kalau profit kecewa karena profitnya kurang dirasa karena saham masih terbang. Kalau rugi kecewa. Kenapa karena ambil loss. saham itu? Kenapa ambil saham itu? Kenapa nggak cut loss awal? Iya. Iya kan? Iya. Nah, harus bisa memanage di situ. Iya, Nah, kalau teman-teman tidak siap dengan kekecewaan di situ dan ketidakpastian di situ, jangan. Jadilah pegawai kantor aja. Iya. Dapat gaji bulanan ya atau running perusahaan yang udah yang jalan itu lebih bisa market kita nggak tahu. Ya. Kemarin market ARB hari ini naik. Iya, betul. Kencang semua hari ini Pak. Kita Betul, waktu pilih podcast. Nggak bisa kita kontrol. Betul. Itu mekanisme market. Nah, harus siap seperti itu. Betul. Oke. Nah, dari semua yang tadi Om Ben sampaikan, apa yang dipelajari dari kejadian-kejadian itu? Apa yang Om Ben dapat? Saya Pelajaran biasanya menemukan bahwa ketika saya loss, saya pasti nggak pakai analisa. Oke, pelajarannya kalau loss nggak pakai analisa. Iya, pasti saya lebih pakai emosi. Jadi gini, trading itu saya pernah diajarkan temen, kamu harus trading itu kayak robot, Trading kayak robot. tidak punya emosi, emotionless. Oh, Sehingga kalau udah kena TP ya udah, sistem kan, iya. kena TP dan kena stop loss ya sudah, bye. Kalau kita melibatkan emosi, mau kena stop loss, kayaknya mau mantul nih. Cabut stop lossnya. Siram, jebret. Waduh. Dari harusnya minus 5% jadi minus 10% nih. Cut loss gak ya? Sayang nih. Akhirnya nyangkut. Bener gak? Betul. Kalau kita melibatkan emosi. Sama. Mau TP, kita melibatkan emosi. Jual gak ya? Kayaknya masih mau naik nih. Gak jual deh. Disiram. Akhirnya cut loss. Ya kan? Iya. Sebuah sistem yang dibuat harusnya, di sini harusnya angka TP pertama nih. Udah mulai redisposisi. Kita nggak melakukannya karena apa? Kita merasa masih akan naik, ya kan? Tapi kalau kita buy sistem, sampai di sini TP ya TP, cepet. Naik lagi gimana? Ada TP kedua, kita masih punya sebagian TP lagi. Peduli apapun hasilnya, nggak peduli itu ya. Win is win, Iya. kan profit, Iya. ya kan? Nah itu yang harus dimengerti. Jadi kita harus trading secara emotionless, ya. Oke.
Kalau kita sampai melibatkan emosi, saya percaya pasti akan loss. Atau pasti akan menderita yang namanya kekecewaan, depresi. Entah udah jual cuan malah terbang lagi, udah jual begini. Nah, itu yang terjadi. Jadi betul ya bahwa kalau musuh dari sebuah trading itu, seorang trader itu adalah psikologi ya. Yes. Harus lulus dulu dalam hal psikologi trading ya. Ya, betul banget. Oke, lalu yang berikutnya, strategi apa yang Om Ben lakukan sekarang yang diterapkan ya dari pembelajaran yang beberapa yang tadi Om Ben sampaikan? Strategi apa yang sekarang Om Ben pakai? Kita nggak boleh lawan market. Nggak boleh lawan market. Iya, kita nggak boleh lawan market. Market itu selalu benar. Maksudnya apa sih? Market itu apa sih? Market itu adalah IHSG kita, indeks kita, indeks global itu selalu benar. Itu nggak pernah salah. Money flow itu nggak pernah salah. Inflow outflow itu nggak pernah salah. Ya kan? Info, saya pernah bilang ya, info bisa menipu, inflow nggak pernah bohong. Info bisa menipu, inflow nggak pernah bohong. Ya, Oke. info bisa bohong, inflow nggak pernah bohong. Ya kan? Kalau ada duit gede dalam sebuah saham yang masuk, ya, atau ada duit gede yang keluar, itu adalah realita yang harus kita terima, suka nggak suka. Setuju. Market tidak pernah bohong. Bohong. Dan jangan pernah lawan market. Betul. Kita ngerti ketika IHSG kita terkoreksi, outflow asing gede sekali. Orang yang selamat, ya, investor yang selamat adalah investor yang ketika ada outflow besar, dia merasa ada bahaya, sinyal bahaya, dia melakukan aksi profit taking atau keluarin duit dari market. Ya, investor atau trader yang biasanya nyangkut itu nggak mau lihat itu, ya kan? Entah tidak mengerti atau entah ngeyel atau entah iseng gatel, ya kan? Nah, trader yang selamat itu yang sekarang pegang cash, Pak. Di market yang koreksi, yang paling selamat yang pegang cash. Pegang cash mau libur lebaran, tidur tenang, liburan tenang. Punya cash, lihat perang dagang, pas lebaran, panik. Open di market minus 9% di IHSG, trading halt. Cut loss gak orang? Kebanyakan cut loss, saya rasa. Setelah cut loss, mantul. Hari ini, ya saham perbankan balik harga sebelum lebaran. BMRI tadi saya lihat 5.200. Ya kan, sebelum lebaran pernah 5.200. Waktu dibanting kemarin hampir 4.400. Iya. Nah kan. Nah, ini yang kita mengerti. Jangan pernah lawan market. Marketnya bilang ini ada outflow besar. Walaupun harganya naik, ya sudah. Kalau mau masuk trading aja, jangan banyak nyimpan. Iya. Karena tidak stabil. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah kita harus memiliki sebuah sistem trading dan kita harus lakuin sistem itu. Sistem trading. Yes. Sistem trading seperti apa yang dipakai sama Om Ben? Jadi begini, kalau saya itu kan menganut aliran analisa teknikal. Saya lihat tren, ya kan. Orang bilang saham ini pegang aja, ini big playernya beli, ini konglo pada beli, keep aja. TA-nya bilang apa? TA-nya dia downtrend. TA-nya bilang ini jebol di angka sekian, dia bakal turun ke sekian, ya kan. Nah saya pegang di TA itu. Kalau saya pegang info, mati saya. Saya pernah ada sebuah saham, ya kan. Saya dapat info dari beberapa teman. Ini konglonya beli, keep aja. Saya masih ingat. Harga, saya anggap ini presentasi aja ya. Jangan harga realnya. Anggap aja, harga dari 80. Ya kan. Turunlah. Sekarang ada di 40. 50% turun. Konglo beli loh. Barangnya gak keluar. Waktu Konglo beli itu harga 80, Pak. Kalau saya nggak cut loss, saya cut loss gak? Saya cut loss. Saya saya beli, saya cut loss. Kenapa? Saya melihat TA. TA-nya bilang downtrend, ini patah tren. Volume buangan besar nih. Ya kan? Kalau saya keep, matilah saya. Oke. Saya akan rusak mental saya. Jadi kita trust the system. Bukan trust info. Iya kan? Bukan trust si A, si B, nggak bisa. Kita dapat inputan si A, si B, si C seperti ini. Bahkan dari seorang yang A1 mau A0, A1, A2, A3, A4 ya infonya ya. Kita terima, kita analisa. Make sense gak dengan sistem kita? Diverifikasi di sistem itu. Yes. Kalau make sense, go ahead. Gak make sense, skip. Itu yang menyelamatkan. Yes, memang loss gak bisa dihindarin. Tapi at least gak rusak mental dan gak nyangkut. Dan gak kehilangan uang lebih besar daripada yang kita siap. Iya.
Nah, itu yang penting. Sehingga ketika market crash seperti ini, saya udah memang dari kemarin Lebaran juga all cash gitu loh. Saya tinggal masukin aja, ada IPO masuk, mau beli bottom masuk, kan lebih enak. Nggak ada beban. Karena buat saya ketika market crash ini belum saatnya untuk nyicil beli, karena saya tidak memiliki ketahanan seperti investor yang lain. Karena mereka ada mungkin dividend player, fundamental player, saya enggak. Nah, saya mengerti. Saya bukan seorang yang punya napas seperti itu ya, saya tahu diri. Orang lain bilang ini nyicil beli, saya bilang dalam diri saya, buat saya belum. Nanti kamu ketinggalan loh. Ya nggak apa-apa. Daripada saya nyangkut, mendingan saya ketinggalan. Tapi saya memastikan ada info yang cukup oke. Saya riding the wave, jalan ke atas, saya make money. Karena selama ini yang buat saya make money di market adalah seperti itu. Nah, itu yang saya pegang. Dan itu pelajarannya. Kalau saya menyimpang dari itu, saya biasanya loss. Oke. Itu disiplin yang dipegang sama Om Ben ya. Iya. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa memang teknikal itu ada rumusnya, ada formula. Yes. Dan memang harga itu dibentuk oleh supply demand. Betul. Di dalamnya ada aliran dana masuk. Yes, betul itu. Oke. Dan kita tahu ya Om Ben, saya setuju bahwa bahkan market tuh lebih cepat informasinya daripada media mainstream. Yes, betul banget itu. Itu udah duluan. Udah Terbukti tercermin di market. Ya. Tercermin di market. Tercermin di market. Ya, bahkan saya dengar juga memang itu terbukti bahwa kalau kita mau lihat kesehatan sebuah negara, bahkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau regulatornya, itu lihatlah cerminnya di indeks harga sahamnya. Yes, itu betul. Betul ya, Om Ben ya, setuju dengan itu. Saya ya? sangat setuju. Oke, berarti Om Ben lebih setuju, Om Ben memegang teguh dengan aturan itu ya? Iya. Oke, nah lalu terkait dengan dalam trading itu yang perlu juga adalah money management. Yes. Ya, terkait money management, Om Ben menggunakan pola seperti apa? Mungkin bisa diajarkan kepada pemirsa di kita yang penonton ini banyakan dari daerah, Om Ben. Ya, di sini channel-channel Transvision dan IndiHome. Oke. Nah, mungkin mereka agak sedikit nggak ngerti itu maksudnya apa. Mungkin Om Ben bisa jelaskan. Ya, jadi kita harus ngatur. Jadi gini, saya selalu bilang, kita misalnya punya dana, let's say 100 juta dalam portofolio saham kita, misalnya seperti itu ya. Nah, ini nggak boleh masuk di satu saham. Oh, oke. Pertama, nggak boleh masuk satu saham. Nggak boleh, nggak boleh masuk. Ya, kita harus bagi beberapa saham. Jadi buat teman-teman yang baru belajar awal, jangan terlalu banyak saham. Jangan punya porto kayak supermarket. Oke. Pusing. Jadi jangan terlalu banyak. Yes. Tapi nggak boleh juga hanya satu. Iya, saya tuh pernah dapat curhatan orang portonya tuh 46 saham, Pak. Saya sampai ngelihatnya itu kayak nyekrolnya, astaga. Saya tahu orang ini siapa. Ini kenapa saham ini? Iya, satunya itu, Pak. Iya, satunya itu. Ini kenapa sahamnya banyak sekali? Jadi manage-nya susah. Kita nggak bisa fokus, gitu loh. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan terlalu banyak saham, tapi jangan satu saham. Ya paling enggak berapa saham sih yang ideal? Tergantung kita bisa manage berapa. Ya saya sarankan kalau pemula 4 aja lah ya. Pemula 4 aja. 4 aja, nggak usah banyak-banyak lah, 4 aja. Fokus ke 4 saham. Misalnya ya, 4 saham. Nah dari 100 juta itu idealnya bagi rata. 25, 25. Tujuannya apa? Porto ini akan saling menopang satu sama lain. Itu yang namanya diversifikasi resiko. Dan ingat, ketika averaging down jangan ambil porsi dari saham lain. Contoh. Beli saham A, ya kan? Masuk, ini kan 25 alokasinya nih. Masukin 10 juta dulu misalnya. Ya kan? Cicilnya juga bertahap. Saya selalu menyarankan piramida, Pak. Piramida itu kan begini ya. Jadi yang beli di atas tuh lebih kecil porsinya. Jadi misalnya beli 5 juta dulu, nanti bawah 7 juta. Ya, ketika bawah lagi 8 juta. Supaya apa? Kita punya average itu serendah mungkin. Ya, jangan kebalik. Oh, jadi pertama beli yang kecil dulu. Yes. Lalu ketika misal naik atau turun, beli lagi tambah itu? Bisa turun, bisa naik. Oke, tapi tetap bentuknya seperti itu? Yes. Kalau naik pun mau averaging up, jangan lebih daripada pembelian pertama. Kecuali sangat yakin dan siap resikonya. Karena apa? Average itu akan naik secara drastis. Ya kan? Nah, ketika itu sudah terjadi, misalnya udah terpenuhi 25 juta, masih turun, tentukan batas resiko dulu dong. Ya kan? Batasnya di mana nih? Let's say harganya 1000, saya punya batasan di 950 atau 920 maksimal. Ya kan? Di bawah itu saya harus cut, ya itu harus cut. Nah kebanyakan orang ketika 920, dia ambil porsi yang lain, masukin lagi.
Tujuannya untuk average down. Yes. Nah, cilakanya adalah ketika sahamnya downtrend, artinya trennya turun, berpotensi lebih turun daripada naik kan? Iya kan? Akhirnya portonya itu di saham merah itu gede, di saham yang hijau kecil. Oh. Sehingga portonya nggak seimbang. Iya. Iya kan? Saham yang hijau-hijau cuman punya lot kecil-kecil, yang merah ini gede, gemuk sendiri. Sehingga overall itu malah loss. Iya. Dari 4 saham, 3 hijau, 1 merah, tapi malah loss. Nah, berarti ada yang salah kan? Iya. Karena persentasenya terbesar di situ. Kebalikannya ada orang yang banyak lossnya, 1 hijau, tapi hijaunya mengcover semua. Karena yang loss ini dia masih masuk kecil-kecil. Sedangkan yang hijau di sahamnya uptrend dia berani nambah, averaging up, ya kan? Ya, nah ini yang benar. Jangan sampai banyak saham hijau tapi endingnya merah, ya kan? Karena apa? Karena bobotnya nggak seimbang. Nah itu money management, itu harus kita kelola. Dan itu membutuhkan kedisiplinan. Sekali lagi, tidak boleh melibatkan emosi. Harus punya sistem yang kita udah bikin dari awal. Buy di berapa, TP di berapa, kalau gagal cut loss di berapa. Harus disiplin ya. Betul. Oke. Om Ben, terima kasih untuk masukannya yang cukup luar biasa hari ini. Tanpa terasa podcast kita sudah berjalan, saya sudah diinfo dari belakang tuh. Memang menarik kalau kita bicara soal trading ya. Dan saya percaya banyak orang pemirsa di acara ini, The Fitpost Show, yang nonton di Transvision dan di IndiHome, mereka ingin menjadi seorang trader. Om Ben, kalau nanti ada kelas-kelas boleh diinfo di kita ya. Boleh, siap Pak. Oke, pemirsa, sampai ketemu di acara The Fitpost Show selanjutnya. Ada beberapa poin penting sebelum saya tutup. Dan kebetulan saya diingetin lagi nih sama yang di belakang. Silakan Om Ben, poin-poin apa yang penting bagi seorang trader yang ingin hidup enak seperti Om Ben bisa jalan-jalan, tetapi ketika market crash mereka tetap aman, tetap pede. Saya mau garis bawahi dulu, kalau ngomong hidup enak itu enak kan relatif Pak. Enak relatif. Saya tidak pernah memamerkan yang nggak enak di medsos ya, karena yang nggak enak biasa telan sendiri aja kan gitu kan. Jadi saya lebih begini. Kalau kita pingin sustain di market, panjang nih perjalanan kita panjang, awet di market ya, kita harus punya namanya strategi. Ya, itu yang pertama. Ya, strategi ini mencakup analisa, money management, ya kan, cara entry, sistem trading. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya psikologis yang cukup kuat. Psikologis, oke. Tahu kapan berhenti trading, ya kalau overtrade, tahu kapan harus rehat, tahu kapan harus taking profit dan tahu kapan harus cut loss, ya kan, dan tahu kapan harus wait and see. Karena di market seperti ini kalau nggak wait and see biasanya malah kebegal, ya kan. Tahu kapan harus ngerem tangannya untuk nggak ngeklik tombol buy terus, ya kan. Nah, itu harus ada di psikologis. Dan yang ketiga kita harus siapin buat teman-teman yang mau jadi seorang full time trader. Kamu harus siapin, jangan semua dana masukin ke dalam trading. Gunakan dana dingin. Yes, harus gini. Kalau saya pribadi ya, saya tuh sudah punya pos-pos Pak. Saya kan juga ada kerjasama dengan beberapa brand, ada pendapatan ini, pendapatan ini. Saya kan seperti pegawai ya. Cuman bedanya saya yang ngegaji adalah brand-brand itu kan, ya kan. Nah, saya udah masukin pos-pos seperti ini. Nah, pos-pos ini saya alokasikan. Asuransi udah ada, kesehatan, jiwa, critical illness, ya kan, itu udah ada semua Pak saya Pak. Semuanya udah ada. Untuk rumah, apartemen, untuk investment itu udah ada. Nah sisanya apa? Masukin ke dalam investasi. Bahkan saya untuk liburan, saya bulan Mei akan pergi lagi ke NZ, saya udah alokasiin. Jadi saya trading dapat profit, saya ambil profitnya, masukin satu rekening. Jadi ketika saya besok berangkat, saya udah nggak kepikiran, ini udah ada nih, udah terkumpul. Saya misalnya mau ngumpulin, misalnya let's say ngumpulin berapa juta gitu ya, ya udah masukin ke sini. Nah itu harus di manage semuanya. Nah kalau udah di manage semuanya, kita trading tanpa beban. Itu yang membuat kita bisa menang di market. Trading dengan beban itu berat tuh Pak. Ya teman-teman, trading dengan beban itu berat, karena kita trading itu udah ada ketidakpastian, ditambah ada tekanan, kamu harus cuan. Karena apa? Besok kamu bayar cicilan. Uangnya nggak ada nih sekarang nih, kamu harus cuan. Kalau nggak kamu ambil dari uang di saham. Nah itu akan membuat kita loss. Setuju. Karena tekanannya gede banget kita ini. Setuju. Jadi kalau mau trading enak ya tadi, kan harus alokasiin. Pertanyaan gini, kalau saya belum punya gimana Om Ben? Saya masih pegawai bagaimana?
Saya banyak sekali DM yang saya masuk waktu itu pengen jadi full time trader kayak saya. Saya bilang, kamu udah siap belum dana untuk hidup 2 tahun? Belum Om Ben. Jangan stop dari kerjaan kamu. Selama kamu kerja, nyambi sambilan, kamu belajar trading, kamu nge-swing. Iya kan? Sehingga apa? Kamu ada uang yang pasti sudahan. Yeah. Trading ini penuh ketidakpastian loh. Iya. Nah itu yang harus saya ajarkan terus. Betul. Saya malah beberapa kali nggak menyarankan orang berhenti dari kerjanya loh Pak. Jangan kamu, jangan berhenti. Jangan dulu. Kemampuan kamu belum bisa. Perdalam dulu. Ya kan orang resign untuk kerja lagi kan susah. Iya. Ya kan sekarang yang dicari fresh graduate kan. Nah itu yang menurut saya itu harus di manage semuanya. Betul, betul. Nah ketika itu udah teratur semua, kalian mau jadi trader silakan. Kenali resikonya. Udah punya uang, uang dingin, udah punya siap. Kalau misalnya uang ini trading kalian nggak cuan selama setahun, kalian bisa hidup nggak? Nah itu pertanyaannya. Iya. Kalau kalian bisa jawab iya, silakan jadi full time trader. Seperti itu Pak. Tujuannya supaya dia benar-benar bisa fokus untuk trading. Yes, di bisa tengah market fokus. yang ketidakpastiannya penuh. Ya. Betul seperti itu. Oke, makasih Om Ben untuk tipsnya. Dan sampai ketemu di acara The Fit Post Show selanjutnya. Jangan lupa follow YouTube ini, subscribe, lalu ikuti sosial media yang ada, dan ikuti kelas-kelas yang akan kita selenggarakan bersama narasumber-narasumber yang ada dalam acara The Fit Post Show. Sampai ketemu di acara berikutnya. See you.